Hai, Rizky di sini dan hari ini kita kedatangan salah satu laptop gaming dengan RTX lagi, tapi yang ini harganya cuma 16 juta. Sebenarnya HP bisa nggak sih bikin laptop gaming dengan harga 16 juta buat ngehandle RTX? Inilah HP Pavilion Gaming 15 dengan RTX 2060. Bodi dari HP Pavilion Gaming 2020 ini masih sama dengan yang tahun lalu. Persisnya ini masih sama dengan yang versi Intel tahun lalu. Bagian atas masih ada logo HP yang berwarna hijau polos dengan exhaust yang mirip dengan lampu belakang Lamborghini. Saat dibuka pun hinge-nya masih bisa dibuka pakai satu tangan walaupun agak ngangkat sedikit laptopnya. Panelnya yang sekarang sudah di-upgrade ke 144Hz, namun sayangnya SKU yang ini masih punya color gamut yang basic. Tapi ya oke lah, walaupun di sini akurasi warnanya masih kurang, laptop ini tentu punya price to performance yang lebih bisa ditonjolkan ketimbang laptop lain yang nanti bakal gua bahas. Buat keyboardnya di sini tentu masih sama dengan yang sebelumnya, masih full size keyboard alias numpad masih ada di sebelah kanan dan layoutnya juga masih HP banget alias media button untungnya ada dedicated button sendiri. Home page up page down juga punya tombol sendiri. Di sini yang kurang srek buat gue itu hanyalah arrow button yang terkesan agak sempit. Nah, buat koleksi port di sebelah kanan ada audio jack, 2 USB 3.2 Gen 1 dan charging port, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port, 1 USB 3.2 Gen 1 lagi, 1 LAN port, 1 USB 3.2 Type-C, dan full SD card reader. Buat spesifikasi, nah spek dari laptop ini memang mengedepankan kekuatan GPU ketimbang CPU, dimana seperti yang sudah kami bilang tadi, laptop gaming ini menggunakan RTX 2060 Max-Q yang dipasangkan dengan Core i5 10300H dan 8GB RAM. Buat sebuah laptop di harga 16 jutaan, kayaknya cuma HP Pavilion Gaming ini deh yang udah pakai RTX. Walaupun memang HP memasukkan yang versi Max-Q ke dalam laptop ini agar menyesuaikan dengan cooling si Pavilion Gaming-nya. Sejauh ini sih skor dari synthetic benchmark semacam Firestrike ataupun TimeSpy ya ini cukup tinggi di laptop seharga 16 jutaan. Stress testnya pun lulus di angka 96%-an walaupun memang kalau kita melihat skor Cinebench yang hanya berpegang dengan CPU memang nggak terlalu tinggi karena masih Core i5 tapi seenggaknya skor ini masih stabil di angka 800-an. Beberapa game juga mempunyai frame rate yang stabil, termasuk game yang juga menggunakan ray tracing seperti Bright Memory ini. Skor port royalnya pun termasuk tinggi buat sebuah RTX 2060 Max-Q, malah mirip-mirip dengan 2060 non-Max-Q yang juga punya skor di angka 3000-an. Suhu dari hardware ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget, GPU-nya hanya bersuhu sekitar 70-an setelah kita stres dengan Firestrike, namun suhu CPU-nya bisa mencapai 90-an di maksimum. Untungnya suhu CPU ini hanya sekali peaking aja, habis itu langsung turun ke angka 80-an. Suhu surface-nya juga masih termasuk friendly di tangan untuk WASD-nya, tapi bagian atas dan backspace bisa mencapai 40 apabila sudah full stress. Sebagai reviewer yang udah nge-review Pavilion Gaming dari tahun ke tahun, untuk yang tahun ini karena laptopnya punya barebone yang sama dengan yang tahun lalu, jadi nggak ada perbedaan pengalaman yang terlalu signifikan. Hanya aja paling mau melengkapi yang kami baru notice. Yang pertama, untuk hinge layarnya ini kami agak takut hinge-nya itu nggak terlalu solid karena kami sendiri menemukan flex yang noticeable saat kami goyang-goyangkan seperti ini. Yang kedua adalah touchpad yang ada di bawah, letaknya itu agak condong ke arah kiri. Terkadang saat ngetik kita suka kena permukaan tangan, tapi untungnya karena palm rejection dari touchpad ini bagus banget, jadi nggak ada yang namanya kursor itu nggak sengaja gerak karena kena tangan saat ngetik. Yang ketiga adalah layout dari keyboard HP ini. Secara default, yang di atas ini bukanlah function key. Jadi kalau kalian mau neken F10, yang ketekan adalah play pause lagu. Jadi kalau kalian mau tekan F10 harus pakai FN dulu, dan apabila kalian mau rubah FN defaultnya, kalian harus ganti lewat BIOS bukan di Omen Command Center. Jadi si Omen Command Center ini hanya menjadi monitoring software aja. Soal battery life tentu bukanlah keunggulan dari sebuah laptop gaming terkecuali laptop ini. Kerennya laptopnya itu bisa bertahan sampai 7 jam penggunaan ringan, walaupun kalau kalian mau main game dengan laptop ini, jangan lupa untuk selalu bawa adapter.
Uniknya, adapter dari HP Pavilion Gaming dengan RTX 2060 ini hanya 200 watt aja, dimana biasanya adapter laptop dengan 2060 itu ada di angka 230 watt ke atas. Upgradability laptop ini juga sama seperti tahun lalu, ada 2 slot SODIMM yang bisa ditambah dan diganti. M.2 slotnya juga bisa kita ganti-ganti, lalu ada expansion slot juga untuk 2,5 inch bay. Selanjutnya kita bahas tentang barang gratisannya. HP Pavilion Gaming ini kayaknya adalah salah satu gaming laptop dengan bonus yang banyak karena selain dia mendapat Office Home dan Student, dalam pembelian kita juga diikut sertakan tas dan juga gaming mouse yang bisa nyala-nyala. Kalau misal kita kategorikan bonus mereka sebagai pengurang harganya, bisa-bisa harga laptop ini ada di angka sekitar 14-15 jutaan. Singkat kata, laptop ini adalah sebuah upgrade spek dari yang versi tahun lalu. Selain SKU yang memakai RTX 2060, HP juga mempunyai SKU lain dengan GTX 1650 di harga yang tentunya lebih murah ketimbang SKU ini. Untuk kalian yang merasa i5 itu kurang, HP Indonesia klaim kalau SKU dengan i7 itu masih coming soon. Untuk yang sekarang, SKU i7 masih mendominasi line up Omen, jadi buat kalian yang butuh i7, mungkin bisa lihat-lihat juga line up Omennya. Untungnya gue ngerasa laptop ini adalah implementasi bagus dari HP dalam membuat sebuah RTX menjadi lebih terjangkau. Suhunya adem, performanya bagus, dan ini membuktikan kalau cooling dari laptop ini masih capable untuk handle RTX sekalipun. Dan jadi itulah pendapat kita tentang laptop gaming dengan RTX 2060 termurah untuk tahun ini. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain tentang laptopnya, kalian bisa tinggalin aja komentar di bawah. Terakhir, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Gua Rizky, always stay safe.